tegak, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bisa. Saya apa dari kita? Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia airku, marilah kita bentuk negeriku yang putih merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Untuk mengawal ibadah kita hari ini, alangkah baiknya kelas kita buka dengan doa. Doa dipimpin oleh ya, Pra. Kita belajar kita berdoa bersama. Doa dimulai. Jadi kita mulai kelas hari ini. Untuk pelajaran kita akan jadi yang akan kita pelajari hari ini judulnya pemerintahan masa kolonial Belanda. Ya, sudah ada di buku yang sudah kita baca. Nanti kita bisa baca bersama ya. Jadi apa tujuan belajar kita hari ini? Tujuannya jadi tujuan belajar kita adalah agar anak-anak nanti mampu mengidentifikasi latar belakang kedatangan negara ke Indonesia. Apa itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi itu agar anak-anak nanti mampu menjelaskan kenapa bangsa Barat itu bisa datang ke Indonesia. Kenapa mereka datang ke Indonesia? Kenapa? Ada apa di Indonesia? Ya. Jadi itu yang akan kita jelaskan hari ini, yang akan Ibu jelaskan ke anak-anak semua. Untuk itu, Ibu harapkan semua anak-anak nanti menyimak dengan baik. Tidak ada yang tidur, tidak ada yang ribut, semuanya mendengarkan penjelasan supaya nanti bisa mengerti dan tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai. Bisa? Nah, selanjutnya, agar anak-anak bisa lebih paham, kita akan membaca buku yang sudah Ibu kasih. Masing-masing sudah Ibu bagikan di meja anak-anak semua. Ibu akan Ibu harapkan suaranya kuat dan temannya bisa menyambung. Ya. Oke, silakan dibuka bukunya. Yang kita baca yang poin 2 ya, Nak. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Itu yang akan dibacakan ya. Ojil. Silakan dibaca Ojil. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Belanda pertama kali sampai di Indonesia pada tahun 1900. Oleh Jatra, silakan Jatra. Suaranya diulangi lagi, Nak, biar kedengeran. Selanjutnya disambung oleh Naya, silakan. Sistem penyelenggaraan. Ibu akan menjelaskan setelah kita baca ini, bangsa yang sangat kaya. Bangsa yang sangat kaya. Jadi banyak negara-negara asing yang datang ke Indonesia ini untuk menjajah Indonesia pada masa itu. Jadi termasuk salah satunya Belanda. Ada yang tahu nggak bangsa-bangsa apa aja yang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia? Tiga negara aja. Ada yang tahu? Silakan nanti lihat yang
negara di papan tulis, ada yang menjajah ke Indonesia 3 negara. 3 negara atau 3 bangsa asing. Di papan tulis dituliskan, siapa yang tahu? Bukan 3. 3 negara yang pernah datang ke Indonesia yaitu menjajah. Silakan maju. Gak apa-apa, jangan takut salah, jangan takut benar. Kalau salah main-marahin. Silakan. Pilih Karin, pilih. Ya, Jepang, India, Belanda, Afrika. Oke, jadi jawaban jawab sudah betul ya. Jadi salah satu negara asing yang datang ke Indonesia untuk menjadi Indonesia itu Belanda. Jangan tuliskan siapa yang tahu? Bukan 3. 3 negara yang pernah datang ke Indonesia yaitu menjajah. Silakan maju. Gak apa-apa, jangan takut salah, jangan takut benar. Kalau salah main-marahin. Silakan. Pilih Karin, pilih. Ya, Jepang, India, Belanda, Afrika. Oke, jadi jawaban jawab sudah betul ya. Jadi salah satu negara asing yang datang ke Indonesia untuk menjadi Indonesia itu Belanda. Jawabannya sudah betul. Tepuk tangan anak-anak. Kaya. Satu lagi, siapa? Siapa yang mau coba? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Yang penting berani maju. Silakan. Tepuk tangan untuk bangkit. Ada di antara banyak negara yang datang ke Indonesia, ada 3. Di antara Indonesia ada 3 yang pernah menjajah Indonesia. Belanda, Jepang, tapi pagi ini kita akan membahas Belanda aja. Ya, alasan kenapa Belanda datang ke Indonesia, kenapa Belanda menjajah Indonesia. Ya. Jadi pada tahun 1596 bangsa Belanda itu datang ke Indonesia, datang ke Banten ya, dibawa ke pimpinan tadi Cornelis de Hoorn. Ngapain nak? Untuk berdagang. Jadi awalnya Belanda datang ke Indonesia itu bukan untuk menjajah Indonesia, bukan. Belanda datang ke Indonesia awalnya berdagang, untuk berdagang, untuk menyebarkan agama. Karena pada tahun 1596 itu belum ada agama di Indonesia. Jadi Belanda Indonesia ini kaya. Kita hasilnya kita itu rempah. Salah satunya rempah.
Jadi gimana bentuk tanam paksa? Berapa abad bangsa Belanda menjajah Indonesia? 3,5 abad. Jadi bangsa tanam paksa namanya. Sistem tanam paksa itu petani-petani di Indonesia itu dipaksa untuk menanam apa yang Belanda mau. Jadi nak jangan dulu walaupun kita punya tanah, orang tua kita punya tanah, kakek-kakek dulu kita punya tanah, mereka tak bisa suka-suka menanam apa yang mereka mau. Nah, mereka harus menanam apa yang Belanda mau. Belanda mau tanam rempah-rempah, berarti kita harus tanam rempah-rempah. Walaupun itu tanah kita, nah, itu sifat Belanda. Itulah salah satu penjajahan di era Belanda. Ada yang mau bertanya? Coba, berdiri. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dijawab ya. Jadi POC tadi seperti yang sedang kita baca, kalimatnya adalah Permanent of Interest Company. Itu dalam bahasa Belanda. Nah, itu adalah ada lagi nak yang mau bertanya? Silakan. Jadi kenapa sih Bu PLC ini dibubarkan? Kan sudah dibentuk. Kenapa dibubarkan? Nah, jadi ada dua alasan, dua faktor. Pengelolaannya dari dalam karyawannya itu sendiri banyak yang korupsi. Tahu nggak korupsi itu apa? Nggak tahu. Jadi korupsi itu mengambil uang perusahaan atau apa gitu. Jadi karena banyak. Yang kedua ada faktor eksternal namanya. Faktor eksternal itu faktor dari luar. Karena tadi VOC di Indonesia menguasai pelabuhan, banyak bangsa Indonesia yang nggak suka. Jadi bangsa kami kenapa mereka yang kuasai gitu kan? Jadi perang Indonesia melawan Belanda ini perang. Karena perang ini tadi banyak menghabiskan biaya. Nah, jadi dua faktor itu makanya VOC dibubarkan. Lagi nak yang mau bertanya, silakan. Jadi kenapa sih Bu PLC ini dibubarkan? Kan sudah dibentuk. Kenapa dibubarkan? Nah, jadi ada dua alasan, dua faktor. Pengelolaannya dari dalam karyawannya itu sendiri banyak yang korupsi. Tahu nggak korupsi itu apa? Nggak tahu. Jadi korupsi itu mengambil uang perusahaan atau apa gitu. Jadi karena banyak. Yang kedua ada faktor eksternal namanya. Faktor eksternal itu faktor dari luar. Karena tadi VOC di Indonesia menguasai pelabuhan, banyak bangsa Indonesia yang nggak suka. Jadi bangsa kami kenapa mereka yang kuasai gitu kan? Jadi perang Indonesia melawan Belanda ini perang. Karena perang ini tadi banyak menghabiskan biaya. Nah, jadi dua faktor itu makanya VOC dibubarkan. Paham? Sudah paham? Ada lagi yang belum paham? Ya. Baik, Ibu anggap semuanya sudah paham. Kalau ada yang perlu mau ditanyakan lagi silakan ditanyakan nanti. Untuk menguji kepahaman anak-anak semuanya, Ibu ingin bertanya. Bisa? Tidak dengar Ibu. Bisa Ibu bertanya, Nak? Bisa. Oke. Pertanyaan pertama. Pada tahun berapa Belanda datang ke Indonesia? Di mana pertama kali Belanda datang ke Indonesia dan dipimpin oleh siapa? Banyak pertanyaan ya, silakan tahu. Berdiri coba. Siapa sih? Tepuk tangan. Pada tahun berapa VOC dibentuk? Selanjutnya pertanyaan ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan contoh? Tiga contoh rempah-rempah. Silakan. Kapan VOC dibubarkan? Ada yang tahu? Silakan.
Tahun berapa? Tahun 1947. Jawaban sudah dijawab dengan baik semua sama anak-anak. Selanjutnya, Ibu mau membagikan kuesioner, Pak. Ada pertanyaan untuk menguji pemahaman anak-anak semua. Betul-betul sudah paham semua belum? Atau yang paham cuma yang menjawab pertanyaan itu aja? Jadi Ibu akan bagi pertanyaan untuk anak-anak jawab. Ibu kasih waktu 5 menit, ya. Selesai tidak selesai silakan tunggu. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Sudah sampai kita di akhir pembelajaran kita, nak. Jadi mau menyimpulkan ya, kita tarik kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi bangsa Indonesia kita sudah dijajah 1000 tahun yang lalu. Jadi tugas anak menjaga kemerdekaan Indonesia, menjaga hasil tanaman Indonesia, menjaga habitat kita baik. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi Indonesia. Ya, kita harus belajar dengan baik. Kita harus jujur. Kita harus bekerja keras supaya tidak ada lagi kejadian. Bisa? Bisa. Jadi untuk 5 orang yang bertanya tadi, silakan baris ke depan, Ibu kasih hadiah. Hadiahnya tidak seberapa nanti, insya Allah berguna. Dua orang yang bertanya. Ya, semoga dipergunakan dengan baik ya. Selanjutnya yang untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi. Tangan untuk teman-teman kita yang dapat hadiah. Nanti hadiah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.